Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stroja Elo Pitaloka, NPM 1975426. Di sini kami beranggotakan Cindy Kaliana Tantri dengan NPM 1975405 dan Devi Natalia 1975407. Di sini kami akan menyampaikan tugas akhir praktikum. Adapun analisis yang kami gunakan yaitu implementasi importance performance analysis atau yang disebut dengan IPA. Analisis yang digunakan yaitu analisis preferensi konsumsi es teh poci, studi kasus pada gerai es teh poci di Politeknik Negeri Lampung untuk memenuhi yaitu ujian akhir praktikum mata kuliah perilaku konsumen. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang. Di sini teh poci sendiri merupakan salah satu usaha waralaba yang ada dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga kini ribuan merek atau gerai minuman teh poci sendiri khususnya telah beredar di seluruh Indonesia. Salah satunya gerai teh poci terdapat di Kota Bandar Lampung, yaitu teh poci berada di kampus Politeknik Negeri Lampung Soekarno-Hatta, nomor 10 Raja Basa, Kecamatan Raja Basa. Jadi teh poci sendiri ini tersebar di Indonesia, khususnya di Kota Bandar Lampung, disebabkan olehnya banyaknya permintaan konsumen yang harus dipenuhi. Jadi konsumen yang datang untuk membeli teh poci ini tentu mempertimbangkan beberapa pengambilan keputusan pembelian. Contohnya atribut, terus ada juga dari penjual atribut yang dijual, terus ada juga dari cita rasa, penyajian, kemasan, harga, manfaat, terus ada juga ukuran atau volume, higienis atau tidak, citra mereknya, kepraktikan take away, kepraktisan atau take away, pelayanan dan tempat. Untuk atribut ini memiliki tingkatan tersendiri, kepentingan serta kinerja yang berbeda. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis importance performance analysis atau yang disebut dengan IPA untuk menganalisis preferensi konsumen terhadap atribut jasa yang ditawarkan. Baik, untuk selanjutnya, adapun tujuan dalam penelitian laporan ini. Yang pertama ada mengetahui atribut yang dianggap penting oleh konsumen ketika akan melakukan pembelian teh poci, dan yang kedua ada untuk mengetahui atribut yang dianggap memiliki kinerja baik oleh konsumen ketika melakukan pembelian teh poci. Yang ketiga, adapun untuk mengetahui atribut yang dianggap sesuai antara kepentingan dan kinerja oleh konsumen dalam pembelian teh poci. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Lampung berjumlah 30 responden, maka dapat diperoleh gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis pekerjaan. Gambaran karakteristik responden ini secara fisik sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu data responden untuk jenis kelamin, yaitu untuk pria sebanyak 40%, wanita 60%. Kemudian untuk usia di sini untuk usia 21 tahun yaitu sebesar 13%, 20 tahun itu 17%, dan 19 tahun di sini didomisili paling banyak yaitu 70%. Untuk jenis pekerjaan rata-rata data responden yaitu sebagai mahasiswa 100%. Important Performance Analysis atau disebut dengan IPA merupakan cara yang dapat menunjukkan tingkat kepentingan yang diharapkan konsumen dan tingkat kinerja suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Jadi dalam penelitian IPA kali ini yaitu terdapat beberapa variabel di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada important dan performance. Yang akan dianalisis terdiri dari harga, penyajian atau kemasan, rasa, manfaat, volume, higienitas, citra merek, kepraktisan, pelayanan, dan tempat. Yang pertama yaitu tingkat kinerja. Dari hasil penilaian tingkat kinerja penjualan teh poci, skor tertinggi terdapat pada atribut harga teh poci yaitu dengan skor 120. Hal ini menunjukkan bahwa responden puas dengan atribut harga tersebut. Penetapan harga sebesar 5.000 per cupnya dinilai cukup terjangkau bagi para kalangan mahasiswa.
Kemudian tingkat kepentingan. Hasil penilaian tingkat kepentingan, skor tertinggi terdapat pada atribut harga teh poci, yaitu dengan skor 118. Jadi artinya responden menganggap harga teh cup poci ini penting sebagai pertimbangan jika akan melakukan pembelian teh poci. Kemudian ada tingkat kesesuaian. Dari 10 atribut yang ditampilkan, 3 diantaranya mendapatkan skor kinerja yang lebih baik dibanding dengan skor kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa atribut tersebut sudah dirasa tepat atau bahkan melebihi apa yang responden harapkan. Atribut tersebut yaitu kepraktisan teh poci, ukuran atau volume teh poci, dan pelayanan dalam membeli teh poci. Sedangkan 7 atribut lainnya masih dirasa kurang memenuhi harapan responden. Berikut ini adalah hasil dari important dan performance analysis atau biasa disebut dengan IPA. Bisa dilihat di sini diperoleh X dan Y diambil dari rata-ratanya, dari tabulasi data yang terdapat di Excel, kemudian direkap menjadi satu tabel seperti pada slide berikut ini. Jadi hasil dari important performance analysis IPA di atas, yaitu dari hasil diketahui bahwa perolehan rata-rata tingkat kinerja tinggi yaitu pada atribut harga jual teh poci dengan skor 4. Harga minuman teh menjadi atribut penting karena dengan penetapan harga jual yang terjangkau, maka konsumen khususnya kalangan mahasiswa akan merasa puas saat membeli minuman teh tersebut. Sedangkan rata-rata tingkat kinerja terendah adalah citra merek, karena citra merek teh poci tidak terlalu mempengaruhi kepuasan konsumen. Dikarenakan sebagian besar konsumen merasa bahwa citra merek teh poci tidak memberikan dampak. Jadi berarti bagi para konsumen dalam mengkonsumsi minuman teh ini. Jadi karena memang kebanyakan dari kalangan mahasiswa ya teman-teman. Jadi tabel perhitungan sebelumnya akan dibuat sebuah diagram yang akan memetakan rata-rata tingkat kinerja XI dan rata-rata tingkat kepentingan YI. Untuk garis pembagi kuadran didapat dari hasil rata-rata total kinerja yaitu 3,123 dan rata-rata total kepentingan atau YI yaitu 3,104. Diagram Kartesius mengenai tingkat kepentingan dan kinerja atribut teh poci ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi kita lihat di slide berikutnya. Ya ini teman-teman, jadi ini adalah hasil dari running aplikasi SPSS. Jadi ini adalah hasil diagram Kartesiusnya seperti ini. Nah di keterangannya di sini ada nama-nama variabelnya XY1 hingga XY10. Ya, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan terkait diagram Kartesius yang telah ditampakkan pada slide sebelumnya, di mana pada diagram tersebut terdapat beberapa kuadran, yaitu ada kuadran 1, 2, 3, dan 4, di mana masing-masing kuadrannya itu memiliki ketentuannya masing-masing. Baik, langsung saja pada penjelasan di kuadran 1 mengenai concentrate here. Artinya konsentrasinya itu ada di kuadran 1 ini gitu. Ketentuan dari kuadran 1 yaitu menunjukkan atribut yang dianggap sangat penting oleh konsumen, namun pihak perusahaan belum menunjukkan kinerja yang baik. Pada penelitian yang kami lakukan, semua atribut yang dinilai penting oleh konsumen dalam pembelian es teh poci dinilai sudah sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh pihak teh pocinya, sehingga dalam diagram tersebut, khususnya pada diagram 1 ini, tidak terdapat atribut yang tersebar di dalamnya. Nah, kemudian di kuadran yang kedua, pada kuadran 2 ini yaitu merupakan kuadran keep up the good work, artinya mempertahankan prestasi. Nah,
Ketentuan dari kuadran 2 ini menunjukkan atribut yang dianggap penting oleh konsumen dan telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak TechPoci-nya. Jadi kuadran 1 dan juga kuadran 2 ini hampir sama, hanya bedanya pada tingkat kinerjanya. Seperti itu. Nah, di kuadran 2 ini berarti artinya atribut dari segi kepentingan dan juga kinerjanya itu balance, seperti itu. Nah, atribut-atribut apa saja yang terdapat pada kuadran 2 ini, yaitu diantaranya ada harga TechPoci, pelayanan, ukuran atau volume, kemudian ada kepraktisan dan juga rasa TechPoci. Misalkan kita ambil contoh dari segi harganya, seperti itu. Jadi konsumen itu sebelum membeli es teh poci, mereka merasa penting untuk mempertimbangkan harga dari es teh poci tersebut, dan secara kinerjanya pihak teh poci itu telah menetapkan harga 5.000 per cup untuk penjualan es teh poci tersebut. Karena target marketing dari penjualan es teh poci tersebut adalah para kalangan mahasiswa, sehingga responden atau konsumen itu menilai bahwa penetapan harga 5.000 per cup itu dinilai terjangkau dan sesuai dengan kantong mereka, seperti itu, dan sehingga hal tersebut menimbulkan kepuasan bagi pihak konsumennya. Lanjut pada kuadran yang ketiga, yaitu terkait low priority, artinya prioritasnya rendah. Nah, di kuadran 3 ini ketentuannya menunjukkan atribut yang dinilai kurang penting oleh responden dan dalam segi penerapan kinerjanya oleh pihak perusahaan juga kurang baik dalam pelaksanaannya. Jadi di kuadran 3 ini merupakan kebalikan dari kuadran 2 yang sebelumnya, seperti itu. Dan apa saja atribut-atribut yang terdapat pada kuadran 3 ini, yaitu diantaranya ada citra merek, penyajian, dan pada tempat, higienis, dan juga manfaat. Contohnya citra merek, seperti itu. Jadi citra merek ini dinilai oleh para konsumen, mereka tidak begitu mementingkan citra merek dari teh poci itu sendiri, seperti itu, karena hal tersebut tidak mempengaruhi kepuasan mereka dalam mengkonsumsi es teh poci khususnya. Dan dari segi pelaksanaannya juga pihak teh poci ini memang dari segi citra mereknya ini kurang jika dibandingkan dengan jenis minuman teh lainnya seperti Chatime, kemudian ada Thai tea dan jenis minuman teh lainnya. Kemudian yang terakhir ada kuadran 4, yaitu possible overkill, artinya terlalu berlebihan. Nah, ketentuan dari kuadran 4 ini menunjukkan atribut yang kurang penting menurut konsumen, namun pihak perusahaan tetap memberikan yang terbaik sehingga konsumen menilai suatu hal yang berlebihan dari atribut tersebut. Namun dalam penelitian diketahui bahwa kuadran ini tidak terdapat atribut yang tersebar di dalamnya. Hal ini disebabkan karena atribut-atribut yang dinilai kurang penting oleh responden dalam sisi kinerjanya juga dinilai kurang baik dalam proses pelaksanaannya. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari penjelasan di tiap-tiap kuadrannya. Kemudian kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan tujuan penelitian, diantaranya yang pertama, atribut yang dianggap penting oleh konsumen ketika akan melakukan pembelian teh poci, yaitu ada atribut harga, pelayanan, ukuran atau volume, kemudian kepraktisan teh poci, dan juga cita rasa. Dan atribut yang dianggap memiliki kinerja memuaskan oleh konsumen ketika melakukan pembelian teh poci, diantaranya ada harga, rasa, kepraktisan, ukuran, dan pelayanan. Jadi antara kepentingan dan juga kinerja itu atribut-atribut yang memiliki penilaian baik oleh pihak konsumen, yaitu sama
yaitu kelima atribut tersebut. Dan terakhir, atribut yang dianggap sesuai antara kepentingan dan kinerja oleh konsumen ketika akan ataupun sudah melakukan pembelian teh poci, yaitu harga teh poci. Jadi yang menjadi prestasi atau menjadi penilaian tertinggi para konsumen yaitu dari segi harga teh poci itu sendiri. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kami dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.